Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di sini menghadiri Umar pada kesempatan Maghrib sampai dengan Isya kali ini. Kita akan membahas satu sosok yang kelebihan dari sosok ini, sahabat satu ini, kehidupannya itu mirip dengan kehidupan rata-rata mayoritas sebagian besar kita. Meskipun di dalam posdik yang dibikin sama Mas Mimu itu masuk surga sebab kesedihan dan kemiskinan ya. Saya secara pribadi lebih senang sebetulnya umat Islam dan panjenengan semua ini dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manfaatnya besar. Tapi kalau kemudian ditakdir kok tidak kaya gitu ya, dalam keadaan kekurangan, kemiskinan, maka takdir itu pun harus tidak kita sia-siakan untuk membawa kita ke surga. Jadi sahabat satu ini namanya adalah Jabir ibnu Abdillah. Sapa met? Ngalamun durung kae kok kata sedih amat ya. Oh. Jabir ibnu Abdillah. Orangnya sangat sederhana dan kehidupannya sangat mirip dengan sebagian besar orang-orang PKS. Sebagian besar orang-orang PKS. Ya karena kita ngaji di kantor PKS jadi bebas gitu. Dalam salah satu hadis dikatakan, walaqa yauman Jabir ibnu Abdillah ibnu Haram. Jadi nama aslinya adalah Jabir, bapaknya adalah Abdillah dan simbahnya namanya Haram. Faqala lahu, ya, Nabi berkata kepada Jabir ibnu Abdillah dan perkataannya bagus. Ya Jabir, mali araka munkasiron. Wahai Jabir, kenapa saya lihat kamu ini kayak sedang sedih, sedang mikirin sesuatu yang berat gitu. Kayak selamat ki asline urip ning zamane Kanjeng Nabi mesti ditakoki kok terus. Enggal ketemu Kanjeng Nabi, oh katoke kok kaya lemes ning apa met, mesti ditakoki kok kuwi. Cuman karena awakmu ki urip ning zamane PKS, nih wong PKS ra terlalu peduli karo kowe. Jadi Kanjeng Nabi ini luar biasa. Ada sahabatnya yang sedih itu pasti ditanya gitu. Kenapa kok kamu ini sedih? Nah, jawab Jabir ibnu Abdillah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, penyebab saya sedih adalah kutila abi yauma Uhud. Bapakku waktu itu meninggal di perang Uhud. Wa taraka iyalan wa dainan. Ketika ayah saya ini meninggal, yang dia tinggalkan dua hal. Yang pertama adalah anak-anak. Jadi saudaranya berarti Jabir ini anak pertama. Ya. Kalau ngelihat dari riwayat hadisnya, bapak saya ninggalin anak-anak dan juga meninggalkan hutang. Karenanya saya jadinya sedih ditinggal meninggal bapak. Udah gitu bapak saya juga meninggalkannya hutang sama anak-anaknya itu. Padahal peristiwa Uhud ini sudah cukup lama, tapi sama Jabir ibnu Abdillah ini masih kebayang-bayang terus. Ya. Makanya teman-teman semuanya, yang namanya orang sedih, namanya orang patah hati gitu ya, sakit hati gitu ya meto. Kuwi pancen sok umure ora, maksudnya mikirnya dawa, tapi umurnya cendek. Ini setahun, rong tahun, telung tahun, patang tahun, pitung tahun ke cok si kilingan terus. Ya. Jabir begitu. Padahal ayahnya meninggal di perang Uhud. Dan Nabi pun sebetulnya ketika di perang Uhud sedih juga.
Karena ada salah seorang pamannya yang bernama Hamzah juga meninggal di perang Uhud. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi, meskipun sama-sama sedih, meskipun sama-sama luka, tapi Nabi mengobati lukanya orang lain. Meskipun Nabi itu sama-sama memiliki kesusahan, Nabi tapi juga membantu kesusahan orang lain. Faqala lahu ya Rasulullah qutila abi yauma Uhud wa taraka iyalan wa dainan. Faqala lahu Nabi, Nabi kemudian memberikan pelipur lara kepada Jabir ibnu Abdillah. Afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abaka? Kamu mau nggak saya kasih kabar gembira bagaimana posisi bapakmu saat ini? Karena bapaknya sudah meninggal sebagai seorang syahid, gugur di medan pertempuran namanya perang Uhud. Maka Nabi mengatakan, mau nggak saya kasih kabar gembira bagaimana posisi bapakmu sekarang? Qala bala, mau ya Rasulullah. Bapakku sekarang kondisinya bagaimana? Faqala lahu, Kanjeng Nabi bersabda, maka lamallahu ahadan qattun illa min wara'i hijab. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berbicara kepada manusia kecuali di balik sitar. Sitarnya bahasa sininya apa ya? Tirai ya, di balik tirai. Jadi nggak bicara secara langsung, pasti ada sitarnya, pasti ada hijabnya. Walakinnahu ahya abaka wa kallamahu kifahan. Tapi kak sama bapakmu ini Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung. Dan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya, wa qala lahu abdi tamunnu alayya u'tika. Wahai hambaku, bapaknya Jabir ibnu Abdillah, kamu pengen apa? Saya akan kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab bapaknya? Bapaknya mengatakan faqala ya Rabb antuhyani fa'aqtula fika thaniyatan. Keinginan saya adalah saya dibangkitkan lagi, saya bisa hidup lagi, kemudian saya terbunuh, gugur, syahid di jalanmu ya Allah. Padahal anaknya sedih gara-gara bapaknya meninggal. Tapi ternyata bapaknya justru senang ketika meninggal itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bapaknya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan saya cuma satu ya Allah. Tolong bangkitkan saya kembali dan saya mau mati dalam keadaan seperti ini. Saking bahagianya. Makanya biyen pas kowe kena apa mat waktu itu mat? Kena panah itu dia mati sisan cok. Tapi syahid ora mat, nek ora syahid rada angel. Sing pas kuwi sing anu Dodi apa mat? Oh itu oke. Jadi bapaknya itu ternyata malah justru senang ketika gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Allah? Faqala Rabb azza wa jalla innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Kalau ini nggak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal maka tidak akan pernah bisa untuk dibangkitkan kembali. Maka penulis mengatakan di kitab ini ma'adzabuha min ibarah ya Jabir mali araka munkasiran. Nabi ini sangat lembut sekali terhadap sahabatnya. Kalau ngelihat ada sahabatnya wajahnya murung, sama Nabi langsung ditanya. Dan itu yang membuat orang menjadi kuat, loyal sama Kanjeng Nabi. Ngerasa selalunya itu diperhatikan sama Kanjeng Nabi. Ahyanan la yuridun nas akthar min kalimatin hilwatin. Orang ketika sedih, orang ketika patah hati, orang ketika hatinya remuk Bapak Ibu sekalian, dia tidak butuh apa-apa. Dia cuma butuh 1-2 kalimat yang itu kalimat pelipur lara. Orang tuh kadang cuma pengen dikasih tahu, orang tuh cuma pengen tahu bahwa saya tuh sedih gitu. Homet toh, umur sampeyan urung nikah sedih man. Dan orang jenengan kan pengen orang tuh tahu bahwa jenengan tuh aslinya sedih kayak gitu kan toh. Dilukai. Akeh tak koncone nek sing ngomong metu. Ya. Innal karam laisa malan qattun. Karena kedermawanan itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya soal uang. Kalau kita memang terbatas uangnya, maka kita bisa berderma dengan sesuatu yang lain, yaitu menemani orang yang sedang sedih, melipur lara, membangkitkan kembali kepercayaan diri, semangat orang yang semangatnya runtuh gitu. Itu juga termasuk kedermawanan. Baik.
Jadi dalam kitab ini dikatakan, saya itu Bapak Ibu sekalian, saya kan hidup di Jawa, di Indonesia ini nggak begitu lama ya. Saya habis SD, habis mondok terus mondok lagi, habis mondok ke Mesir gitu kan. Maka kalau ada seseorang yang meninggal, aku nek Pak takziahke bingung, nek takziahke ngomongnya opo. Jadi takziah, layat, itu kan kudu ngomong pora sih, ngomong iki opo sih gitu. Nah ternyata dalam kitab ini dikasih tahu, bagi orang yang meninggal, bagaimana cara kita itu melipur lara, memberikan pelipur lara terhadap orang yang meninggal, yang ditinggal meninggal. Fala syai'un yurammim faqdid dunya siwa ma'rifatan annal akhirah khairan minha wa abqa. Jadi orang yang ditinggal mati seseorang, itu dia butuh untuk dikasih tahu bahwa kehidupan dia di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dia di dunia. Maka orang yang ditinggal itu bombong. Itulah yang didengar oleh Jabir ibnu Abdillah ketika sedih bapaknya meninggal, kata Kanjeng Nabi, nggak apa-apa, bapakmu langsung diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan bapakmu keinginannya adalah dibangkitkan kembali dan mati lagi dalam keadaan syahid. Orang kan akhirnya bombong, oh ternyata dia lebih bahagia di akhirat sana. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian, fa'idha azaita ahla azain bifaqidihim dzakirhum bihasanatihi wa akhlaqihi fid dunya. Maka cara memberikan pelipur lara juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal itu. Bapakmu insya Allah min ahlil khair, ibumu insya Allah min ahlil khair, suamimu insya Allah min ahlil khair, istrimu insya Allah min ahlil khair. Karena dulu ketika di dunia begini. Yang disebutkan adalah kebaikannya. Wa annal mu'min innama yantaqilu min jiwarin nasi ila jiwarillah hadza wahdahu yubalsam al jarh. Maka ketika kita juga mengatakan kepada yang ditinggal meninggal, dia sebenarnya nggak meninggal, cuman berpindah aja. Yang tadinya bersama kita sekarang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya menjadi lebih damai. Jadi aku ingat, nah ono wong meninggal lo cuma malah meten-meteni, ya. Hah? Nah, seneng nih orang mati tene no. Ya, jadi mah toh sampean kan biasa duduk kuburan. Nah, terus ketemu karo keluargane, nah, kira-kira begitulah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya ada satu cerita juga tentang Jabir ibnu Abdillah. Yaqulu Jabir ibnu Abdillah. Jabir pernah bercerita. Kuntu ma'an Nabi. Satu hari saya bersama Nabi fi ghazwatin, dalam satu pertempuran. Jadi hidupnya Jabir itu dari satu pertempuran ke pertempuran gitu ya. Tadi bapaknya meninggal di perang Uhud. Ini lagi membersamai Nabi juga dalam satu pertempuran. Fa'abta'a bi jamali. Dan masalahnya onta saya itu lambat. Iki pati-pati ontone lambat berarti ayo onto payah. Ontone Umar Bakri onto payah ya semoga ya. Ya. Fa'abta'a bi jamali famarartu 'ala Nabi faqala Jabir. Lalu Nabi menjejari saya dari belakang, menjejari saya, kemudian nanya, "Kamu yang namanya Jabir kan?" Keren kan? "Kamu Jabir kan?" Faqultu na'am. Iya, saya Jabir. Faqala ma sya'nuka? Kata Nabi, "Kamu punya masalah apa?" Faqultu abta'a bi jamali fatakhallaftu. Ini onta saya itu lambat betul jalannya, makanya saya ada di barisan belakang. Saya ada di paling ujung gitu. Fanazalan Nabi an rahilatihi. Coba yang diperhatikan. Yang dilakukan oleh Nabi, kemudian Nabi turun dari ontanya. Wa ja'ala yadfa'u jamali biyadihi. Lalu kemudian apa ya? Si ontanya itu ditepuk-tepuk sama Kanjeng Nabi di bagian badannya. Ya, entah itu badannya, entah itu bagian belakangnya apa bagian mana ya, pokoknya si onton ini karo Kanjeng Nabi ditepuk-tepuk gitu ya. Summa qala li irkab. Lalu setelah itu bilang sama saya, naik gitu. Naik.
Jadi teman-teman sekalian, onta yang tadinya itu lambat, ketika ditepuk sama Kanjeng Nabi, kira-kira jadinya apa? Hah? Masih tetap lambat. Masih tetap lambat. Masih tetap lambat. Jadi setelah ditepuk-tepuk sama Kanjeng Nabi, naik. Naik kan Jabir ibnu Abdillah, farokibtu faqolali. Setelah itu Jabir naik, ngobrol. Faqolali atazawwajta. Kamu udah nikah belum? Hemat. Pas. Saya numpapi tau kan? Cendra gue dijejeri karo anggota DPR RI. Wah. Atazawwajta, kamu sudah nikah belum? Qultu na'am, saya sudah nikah, kata Jabir ibnu Abdillah. Qala bikron aw thayyiban. Kata Nabi, ditanya lebih detail lagi, kamu nikahnya sama gadis atau sama janda? Fakultu, kata Jabir, bal thayyiban. Jabir jawabnya, saya nikah sama janda. Jabir nikahnya sama janda. Faqala, lalu Nabi bersabda, afala jariyah tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa kok nggak nikah saja sama yang gadis? Karena gadis itu dia bisa bercanda. Kalau kamu ajak dia ketawa, dia bisa ketawa. Dan dia bisa membuat kamu ketawa. Kamu juga bisa lebih tidak serius di dalam dunia ini kalau kamu nikahnya sama gadis gitu. Lalu Jabir mengatakan apa? Qultu inna abi mata wa taraka sab'a banatin. Ketika ayah saya meninggal, ayah saya itu meninggalkan 7 orang anak perempuan. Itu anaknya wedok kabeh 7. Ya. Wa inni karihtu an ujihunna bimithlihinna. Dan saya nggak mau kalau saya menikahi seorang wanita yang usianya itu sama dengan usia adik-adik saya itu. Nah, kalau Jabir menikah kan pasti nikahnya sama yang lebih muda. Yang lebih muda berarti seusia sama adiknya. Yang Jabir inginkan apa? Fa'abahtu an atazawwad imra'atan tajma'uhunna wa tumsyituhunna wa taqumu alaihinna. Saya pengen menikah sama seorang wanita yang wanita itu bisa ngerekso adik-adik saya, bisa nyisiri rambut adik-adik saya, bisa masak ke adik-adikku, bisa ngumbah ke adik-adikku. Kok rasa terlalu bayang ke biasa bae. Iya, jadi motivasinya Jabir begitu. Dia itu karena ngelihat adik-adiknya terlalu banyak dan nggak ada yang ngurusin nanti kalau seandainya Jabir menikah dengan yang bukan janda. Nah ceritanya sampai neng kono bae toh soal janda karo perawan no. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendengar seorang ulama itu mengatakan bahwa pernikahan itu intinya adalah yang tadi disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Nikah itu harusnya untuk main-main. Maksudnya banyak mainnya gitu. Kalau pernikahan kita ini terlalu serius, itu malah nggak bagus. Bahwa kita punya tujuan serius iya, tapi dalam mencapai tujuan itu di dalam pernikahan harus dengan main-main gitu. Karena inti pernikahan kata Nabi begitu, tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Dan kita memang dalam pernikahan itu harus banyak ketawanya. Karena kalau tidak banyak ketawanya, ya itu bisa kayak perang dunia jadi ya begitu. Ya, pernikahan ini harus dijalanin dengan lebih santai, lebih bahagia, lebih banyak ketawanya. Mending selamat. Misalkan dewe nikah tapi terlalu serius, mending selamat, aman, mending selamat. Nah, baik. Jadi setelah bercerita di atas unta itu, Nabi mengatakan lagi, atabi'u jamalaka? Gimana, untamu mau dijual aja po? Fakultu na'am, ya Rasulullah, udah dijual aja ini unta juga mumet aku ngurusinnya. Mak wis dipakani pelayune yo
gleo to kemudian ya tak dol bae Rasulullah fashtarahu minni bi auqiyatin min fiddatin. Maka sama Kanjeng Nabi untanya itu dibeli dengan satu harga auqiyah emas. Ya, auqiyah ini satu nominal dan itu semuanya dengan emas. Summa wasalan Nabi ilal Madinah. Nabi kemudian sampai ke Madinah qabli sebelum saya. Kapan saya sampainya? Wa wasaltu fil masa. Saya baru sampai ke Madinah itu ketika sore hari. Makanya saya tadi nanya ke teman-teman, ketika untanya itu di tepuk-tepuk sama Kanjeng Nabi cepet ora? Si tetep. Karena Nabi wis tekan tenen tekane nembe sore. Gitu. Fajina ilal masjid. Fawajatuhu bibabil masjid. Ketika kami datang ke masjid, Nabi sudah berada di depan pintu masjid. Faqala li al-an qaddamta, kamu baru sampai, kata Kanjeng Nabi begitu. Qultu na'am, iya saya baru sampai gara-gara ontaku yang seperti ini. Faqala da' jamalaka wadkhul fasalli raka'atain. Lalu Nabi mengatakan, udah tinggalin saja untamu di situ, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Lalu kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk menimbang 1 auqiyah emas. Setelah ditimbang 1 auqiyah emas itu, Nabi memerintahkan kepada Jabir, ambillah emas itu. Sama Jabir kemudian diambil. Setelah diambil, Nabi bilang lagi sama Jabir, hei Jabir, emas itu kamu ambillah dan untamu kembali bawa pulang. Jadi untanya tetap dikasihkan ke Jabir. Aduh, aku opo ya maca kisah iki aku mbayangke ya Allah Jabir ki iso iya bejo tapi kondisinya ya mirip-mirip wong PKS kan roto-roto kayak gitu. Emang ini kita banget gitu kan. Tapi kita makanya perlu orang-orang yang sifatnya itu kayak Kanjeng Nabi gitu kan. Mudah memberi dan tidak mematahkan, tidak meremukkan hati saudaranya. Nabi itu kan sebenarnya mau ngasih sama Jabir. Tapi takut melukai hatinya. Caranya Nabi adalah wes untamu didol bae gitu. Nah, ketika dijual sama Kanjeng Nabi kemudian dikasih uang, tapi setelah itu sudah uangnya dibawa, untanya juga dibawa karena Kanjeng Nabi khawatir kalau menyinggung perasaannya Jabir ibnu Abdillah. Ini yang harus muncul juga di antara kita Bapak Ibu sekalian. Ketika ada saudaranya yang dalam kondisi kesusahan, bagaimana kita membantu tapi juga tanpa melukai hati dan perasaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir dari cerita Jabir ibnu Abdillah ini, jadi bapaknya itu punya hutang. Ya. Istashhada Abdullah ibnu Haram, bapaknya Jabir ketika meninggal, ketika syahid fi ghazwati Uhud, dalam ghazwah Uhud, dalam perang Uhud, wa taraka alaihi dainan 30 wasqan min tamrin li rajulin minal yahud ismuhu Abi Asyham. Bapaknya utang sama seorang Yahudi, utangnya apa? 30 kantong kurma. Ya. Wa arada Jabir ibnu Abdillah ibnu Haram ayyufi'a bidini abihi, dan Jabir pengen membayar hutang bapaknya karena seorang syahid itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Kalau hutang harus tetap dibayar. Maka yang bayar siapa? Karena bapaknya tidak punya harta warisan, maka yang bayar hutang itu adalah ahli warisnya, si anaknya itu yaitu Jabir ibnu Abdillah. Berapa utangnya? 30 kantong kurma. Walakinnahu nadhara fi tamri bustanihi fa'alima yaqinan anna tamra qalilun wala yakfi li sadadid dain. Ketika Jabir ibnu Abdillah masuk ke kebun, ya dia punya kebun kurma, dia tahu ini kebun saya ini kalau saya panen enggak bisa untuk nutup utang karena buahnya atau hasil panennya tidak akan sampai 30 kantong. Maka kemudian Jabir datang kepada Kanjeng Nabi minta tolong. Apa permintaan tolongnya? Bukan minta tolong untuk disauri. Karena lagi-lagi yaitu Jabir itu punya harga diri Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa tadi Nabi itu mau membeli untanya Jabir ibnu Abdillah, karena Nabi tahu Jabir itu punya kewibawaan. Datang kepada Kanjeng Nabi, enggak mengatakan kepada Kanjeng Nabi, tolong itu sauri utang bapakku. Tapi minta tolongnya apa? Tolong sampaikan kepada orang Yahudi itu supaya jatuh temponya diperpanjang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka kemudian Nabi datang kepada orang Yahudi dan Nabi melobi si orang Yahudi itu supaya
jatuh temponya diperpanjang. Kira-kira kalau Nabi yang minta diistijabah nggak? Permintaan Nabi sama orang Yahudi itu diterima nggak? Diterima? Enggak diterima. Si orang Yahudinya itu tetap kekeh, pokoknya utangku kudu dibayar saiki. Maka Nabi masuk ke dalam kebun kurmanya Jabir ibnu Abdillah. Kata Kanjeng Nabi apa? Itu udah kayak ada kembang-kembang kurma kayak gitu ya. Jangan mungkin tahu ada kembang pelem, kembang duren, itu kembangnya dipotong aja. Maka sama Jabir ibnu Abdillah kembangnya dipotong. Setelah dipotong ternyata kurmanya keluar banyak betul. Buahnya itu keluar banyak banget. Dipanen sama Jabir ibnu Abdillah, ternyata 30 kantong bisa terisi, bahkan lebih setengahnya. Berarti total ada 45 kantong. Yang 30 dikasih ke orang Yahudi, yang 15 dikelola sendiri. Maka buru-buru Jabir ibnu Abdillah ketika ngelihat ternyata kebun kurmanya bisa panen sedemikian banyak, pengen ngabarin sama Kanjeng Nabi. Wajah Jabir ilan Nabi liyubashshirahu. Maka buru-buru pengen datang kepada Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira. Fawajadahu yusalli. Ternyata Nabi sedang sholat. Fawaqafa yang tadhiruhu. Ematnya ana wong sholat berarti dinteni atau jongang sholatnya kon batal ke. Ini Jabir begitu, ketika ngeliat Nabi lagi sholat, Jabir menunggu sampai Nabi selesai sholatnya. Falamma atamma sholatahu, setelah selesai sholat, akhbarahu Jabir billadzi kana. Maka Jabir menceritakan apa yang terjadi. Faqala lahu Nabi akhbir dzalika Ibnal Khattab. Kata Kanjeng Nabi, kamu kasih tahu, kamu informasikan kabar ini juga kepada Umar bin Khattab. Maka Jabir datang kepada Umar bin Khattab dan menceritakan itu. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab adalah, laqad alimtu hina masya fiha Rasulullah la tahullunnal barakah 'alan nakhli. Saya sudah ringgo. Saya sudah tahu ketika Kanjeng Nabi masuk ke dalam kebunmu itu pasti keberkahan akan datang. Makanya yang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Keberkahan dalam dunia ini. Makanya doa kita adalah Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ujung-ujungnya barik lana. Kemarin kita juga bicara itu, siapa itu sahabat itu diberkahi juga sama Kanjeng Nabi. Begitu beliau masih hidup, ternyata anak cucunya sampai ada 100 karena mendapatkan keberkahan doanya Kanjeng Nabi. Ini juga Jabir ibnu Abdillah bisa begitu karena mendapatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari dua hal tadi, saya kenapa bertanya kepada Bapak Ibu, ketika untanya Jabir itu ditepok-tepok sama Kanjeng Nabi, apakah bisa cepat atau enggak? Ternyata enggak cepat, tetap lambat juga. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa yang penting kita itu bantu. Bahwa bantuan kita itu kemudian bisa membantu betulan atau enggak, itu urusan lain. Gitu. Yang penting kita ada usaha buat berempati. Gitu. Misalkan mau selamat, gitu. Seneng dalan, rantainya ucul, medun gitu, rantai muncul kok, baru kan? Sing kopi sih ora bener ta, ya kan? Pura-purane apa? Udah pura-purane sih dipasangke, apa pasangke? Ora ditukoke maneh ke ora dipasangke mau, ya. Itu kan kira-kira yang paling penting dari kita itu adalah keinginan kita, usaha untuk coba membantu. Nabi juga begitu. Yang kedua adalah ketika Nabi mencoba melobi sama orang Yahudi, ternyata orang Yahudi itu tidak mau menerima lobinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi loh padahal tuh yang lobi. Yahudi. Jadi Nabi itu berusaha untuk ngelobi dan gagal itu setidaknya 2 kali. Setidaknya 2 kali. Pernah ada satu cerita namanya Jamil Busainah. Ini cerita orang yang cinta banget sama seorang wanita. Jamil dan Busainah itu tadinya suami istri. Si Busainahnya ini, si perempuannya itu budak. Ketika jadi budaknya, maka mau nggak mau dia menjadi istrinya dari si lelaki ini. Begitu kemudian dia merdeka, ya. Kalau merdeka kan boleh lepas dari tuannya. Begitu dia merdeka, ternyata dia nggak mau lagi menjadi istrinya si sahabat laki-laki ini.
Iki nek wong ngomong ke apa sampai si sahabat laki-laki ini turut dalan. Di mana ada si perempuan ini ditopke terus, orang yang pasar, orang yang sawah, orang ditopke terus. Makanya orang kemudian menyebut Jamil Busaina. Maka Nabi ketika ngelihat itu ngerentes juga Nabi. Maka mengatakan kepada sahabiah yang tadinya budak itu, kenapa kamu nggak balikan lagi aja sama si laki-laki itu? Apa jawab wanita ini, sahabiah ini? Jawabnya adalah, itu wahyu bukan ya Rasulullah? Bukan. Ini saya karena kasihan aja sama dia. Kalau bukan wahyu ya Rasulullah, saya nggak mau lagi balik sama dia. Jadi mas, bukan hanya sama orang Yahudi aja, sama orang Arab, sama seorang Muslim pun ternyata ora ketompo. Mongkone nek jenengan sok njaluk tulung karo DPR, upamane DPR kota terus ra iso ku ya dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.